Selamat malam Gusti. Selamat malam. Saya dari langitan.com di. Oh, gitu. Ini mau menanyakan tentang suksesi keraton Gusti. Menurut pandangan panjenengan pripun menika Gusti? Ya, kita semuanya sudah dengar di media berbagai pihak di internal keraton, baik dua putranya HPI BP13, yaitu Purboyo dan Mangkubumi. Lalu juga kita dengar pangeran-pangeran sepuh, Gusti Benowo, Gusti Dipo, Iya sih. dan yang lain-lain, termasuk Tejo Wulan. Jadi pandangan saya adalah sudah sewajarnya agar berbagai pihak di internal ini menjalin komunikasi. Iya sih. Dan itu sudah disampaikan oleh Tejo Wulan selaku Maha Menteri zaman PP13 untuk memfasilitasi komunikasi berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak-pihak pemerintah barangkali, untuk apabila belum terjadi kesepakatan internal kan bisa ditengahi oleh pemerintah nantinya selaku istilahnya itu pejabat, baik di pejabat kota, provinsi maupun pusat. Gusti, ini mau nanya lagi nih. Itu kalau nanti ada 2 atau 3 kepemimpinan di keraton, sedangkan pemerintah mau menengahi permasalahan itu, apakah tidak dianggap cawe-cawe Gusti? Ya, maksudnya 3 calon. Sekarang kan masih calon ini. Kalau ada 3 calon kepemimpinan di keraton dan ternyata hasil komunikasi internal belum ada kesepakatan merujuk pada satu calon raja itu ya, dan pemerintah ikut menengahi, tentu bukan cawe-cawe. Artinya begini, pemerintah selaku istilahnya itu pejabat yang resmi saat ini kan republik ya. Iya nih. Apabila terjadi kekisruhan di internal keraton sebagai cagar budaya yang dihormati, tentu punya wewenang dan kepentingan untuk mendamaikan. Nah, itu saya rasa biasa saja. Seperti partai sedang konflik, biasanya pemerintah juga ikut menengahi. Jadi Gusti setuju ya kalau pemerintah nanti menengahi Gusti? Tentu kalau tidak ada kesepakatan internal, pemerintah wajib menengahi supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan seperti sebelumnya, yaitu zaman PP13 dan PP13 HPI dan PP13 Tejo Wulan gitu. Nah, supaya tidak terjadi 2 raja kembar yang akhirnya toh pemerintah menengahi, akhirnya timbul perjanjian Sinuwun PI sebagai raja dan Tejo Wulan sebagai Maha Menteri. Itu adalah prakarsa pemerintah selaku yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan keraton waktu itu. Iya sih. Nah, berkaca daripada yang dulu, sekarang ini internal dulu. Mudah-mudahan di internal itu ada kesepakatan sehingga tidak perlu ada dualisme atau tegalisme lagi. Iya. Mau rembuk dulu nih. Ya, saat ini kan sedang
dilakukan komunikasi. Iya. Kita terakhir Tejo Wulan kan mengatakan bahwa akan mengajak komunikasi berbagai pihak di internal. Itu yang dilakukan, kita tunggu itu. Iya. Namun kalau ternyata suatu saat tidak terjadi kesepakatan satu raja, pemerintah perlu menengahi atau memfasilitasi, memfasilitasi kira-kira gitu, untuk berkomunikasi. Stop. Pak Gusti, mau tanya lagi Gusti, di dalam keraton itu ada berapa pihak yang nanti akan diajak berkomunikasi atau bermusyawarah Gusti? Ya, jadi kalau melihat suasananya, atau anggap saja peta pihak lah, itu satu, ada putranya Sinuwun PP 13 Sang API. Beliau punya dua anak laki-laki. Satu namanya Purboyo, itu putra anak dari Permaisuri. Yang kedua, ada anak yang lebih tua, yaitu Mangkubumi. Namun dia bukan menjadi ibu Permaisuri. Jadi ada dua, ada yang API. Nah, lalu kemudian di keraton ini selama konflik terjadi itu juga ada namanya Lembaga Dewan Adat, LDAT. Ya, itu mengklaim dirinya sebagai wakil beberapa sentono yang mendirikan sebuah lembaga namanya Lembaga Dewan Adat. Nah, lalu yang ketiga adalah Maha Menteri Tejo Wulan. Beliau mendapatkan Kepmendagri 430 sekian, yaitu dalam Kepmendagri itu tertulis bahwa Sinuwun PP 13 Sang API sebagai raja, sementara Tejo Wulan sebagai Maha Menteri, atau bahasa kita dulu wakil raja. Sebetulnya seperti itu perjanjiannya. Nah, untuk itu Tejo Wulan selaku paling sepuh dari putra PP 12 dan juga rai atau adik dari PP 13, rasa-rasanya memang perlu sebagai pimpinan menengah internal di keraton. Itu dulu dari internal dibuat musyawarah dulu agar sepakat siapa yang akan menggantikan, kira-kira gitu. Untuk menentukan raja, setelah raja yang PB 13 menikah wafat, ada batas waktu enggak Gusti untuk penentuan raja selanjutnya? Ya, kalau berdasarkan angger-angger atau ketentuan adat zaman dulu, tentu tidak boleh terlalu lama. Begitu raja wafat, tentu harus ada penggantinya. Namun sekarang ini kan bukan zaman kerajaan lagi, artinya kerajaan kan di bawah Republik, kekuasaan Republik. Iya sih. Jadi ngapain juga kita buru-buru menentukan, sementara realitasnya ada beberapa yang berpotensi atau didukung oleh beberapa pihak di internal keraton untuk siap menjadi PP 14, sehingga harus musyawarah ya sampai mufakat. Apabila tidak bermufakat, tentu pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi sebagai penengah agar terjadi kesepakatan dan tidak ribut seperti zaman PP 13 yang berlarut-larut hingga wafatnya beliau masih terjadi ribut di kalangan internal, begitu ya. Tidak ada batas waktu ya Tia, berarti? Ya, tadi sudah dijelaskan, tidak ada batas waktunya. Sebaiknya tidak ada batas waktunya sampai menuju satu calon yang disepakati oleh internal. Atau kalau tidak ada, pemerintah melakukan fasilitas. Oh iya Ti. Ini pertanyaan saya terakhir Ti. Iya. Ini nanti untuk musyawarah itu di internal itu, apakah dari PB 1
sampai 12 itu dilibatkan semua Gusti. Setelah PP 1 sampai 12 itu tentu akan diajak diminta usulannya. Itu tentunya sebagai pemimpin permusyawaratan itu adalah 7 bulan. Tentu akan mengajak ketua-ketua terah lah untuk diajak rembuk juga. Itu saya rasa paling bagus untuk melihat animo atau keinginan siapa yang mengganti Pakubuwono 13 yang kemudian akan dinobatkan PP 14 supaya bulat. Kalau itu bisa bulat, dukungan kerabat, dukungan Sentono, abdi dalem, lalu kemudian putra-putri dalem dan pangeran-pangeran sepuh itu bisa sepakat, itu sangat lebih baik. Namun kalau tidak ada, ya tentu itu tadi peran pemerintah untuk menangani bisa dilakukan. Jadi terima kasih dari langitan.com matur nuwun. Rahayu.